Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai dengan pasal 25 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dengan perikop Yoyakin Raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehushta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, pamannya Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling,
mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dan saya memberikan tema bagi kita semua, anugerah Allah. Sekali lagi, anugerah Allah. Kalau kita melihat di sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel, Allah berkali-kali mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa umatnya. Ini membuktikan bahwa anugerah Allah, kasih setianya kepada umatnya begitu besar. Namun kita melihat pada hari ini dalam perenungan kita bahwa kali ini Allah tidak lagi mengampuni mereka. Masa anugerah bagi bangsa Israel telah berakhir. Namun masa anugerah bagi umat Tuhan masa kini masihlah tersedia. Kita melihat Bapak Ibu terkasih, raja-raja Babel datang mengepung Yerusalem dan Yehuda. Itu semua terjadi, kita melihat di awal pembacaan renungan kita. Bagaimana raja-raja Yehuda, baik yang terdahulu sampai hari ini, terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita melihat tadi Bapak yang terkasih, bagaimana Yoyakin menggantikan ayahnya menjadi raja atas Yehuda. Namun dia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan melalui pesannya para nabi-nabi menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah supaya mereka bertobat. Namun mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk boleh menghukum mereka. Kita melihat Yoyakin ditangkap oleh Raja Babel. Dan kepemimpinan Yoyakin digantikan oleh matanya atau Zedekia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yoyakin telah ditangkap oleh Raja Babel, ini menjadi suatu pelajaran berharga bagi raja-raja yang akan menggantikan kepemimpinan di Yehuda. Namun kita melihat, sekalipun Yoyakin telah ditangkap oleh Raja Babel, dibawa ke tanah perbudakan, kita melihat Zedekia yang diangkat oleh Raja Babel menggantikan Yoyakin. Dia bukan bertobat kepada Tuhan, namun dia terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita melihat yang ke-19 dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Yang ke-20, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah senantiasa mengasihi umatnya. Namun kita melihat mengapa Allah sampai membuang umatnya daripada hadapannya. Itu semua terjadi karena umatnya telah melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga murka Tuhan terjadi atas Yerusalem dan Yehuda. Bagaimana kota-kota mereka dihancurkan oleh Raja Babel, diratakan dengan tanah, sampai bait suci pun rata dengan tanah, dan seluruh isinya, bahkan seluruh perlengkapan istana dibawa oleh Raja Babel. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, anugerah Allah begitu besar dinyatakan bagi
umatnya. Namun kita melihat raja-raja yang memimpin atas Yehuda terus melakukan apa yang jahat. Kalau kita melihat dalam perenungan kita hari ini, ada dua raja terakhir yang memimpin Yehuda, yaitu Yoyakin, bahkan Zedekia, paman daripada Yoyakin, yang dimana mereka telah dikepung oleh Raja Babel. Ini pun bukan menjadi suatu pertobatan bagi mereka, namun mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa anugerah bagi mereka telah berakhir dan berdampak mereka mengalami penghukuman yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mau mengajarkan kepada kita, jangan sampai anugerah itu boleh berakhir dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Jikalau dalam hidup kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, biarlah firman itu yang boleh meneguhkan hati kita, meluruskan jalan kita, langkah kita kepada Yesus Kristus, sehingga anugerah itu tetap kita alami dan kita boleh senantiasa bersuka cita di hadapan Tuhan Allah. Jangan biarkan tekanan ekonomi, tekanan kehidupan membuat kita menyimpang daripada jalan Tuhan, tapi biarlah kiranya kita senantiasa terus berpegang kepada ketetapan Allah, sehingga anugerah itu terus tersedia bagi kita, bukan malah berakhir seperti yang dialami oleh Raja Yoyakin, bahkan juga Zedekia, dan mereka mengalami penderitaan lewat penindasan yang dilakukan oleh Raja Babel. Biarlah hidup kita boleh mengalami anugerah yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh bersuka cita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan Allah. Bahkan dalam menjalani kehidupan kita memperoleh kekuatan baru yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengajarkan bahkan mengingatkan kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan Allah, sehingga kami boleh terus merasakan anugerah yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami, ingatkan kami, kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga kami tetap berpegang kepada ketetapan-Mu dan hidup kami boleh mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Terpuji termulia Bapa, Ustaz kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.